Hai, apa kabar? Selamat datang di ruang kelas kuliah bersama. Saya Yudi Andoni akan mengantar Anda semua mengenali hal-hal penting dalam sejarah Indonesia. Ayo ikut saya. Islam di Indonesia sebuah pengantar. Capaian mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan umat Islam dengan 1. Pergerakan nasional, 2. Revolusi Indonesia, 3. Dekolonisasi, 4. Era demokrasi terpimpin, 5. Orde Baru, dan 6. Reformasi. 2. Mahasiswa mampu menentukan praktik-praktik sosial umat Islam sekaitan perannya dalam berbagai perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun 1900-2000-an. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dinamika umat Islam dalam konteks masyarakat Indonesia sepanjang periode 1900-2000-an. 4. Mahasiswa mampu menghasilkan satu karya ilmiah terkait praktik-praktik sosial umat Islam yang menjadi kunci-kunci berbagai perubahan sosial di tingkat nasional atau lokal sepanjang periode 1900-2000-an. Sinopsis mata kuliah. Sejarah Islam di Indonesia merupakan salah satu dasar memahami pembentukan NKRI sepanjang periode kolonial sampai reformasi. Umat Islam bersama penganut agama lain, seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan kekuatan utama memperjuangkan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, studi tentang sejarah Islam di Indonesia berarti menjelaskan peranan kaum muslimin dalam struktur sejarah Indonesia. Hal yang akan dipelajari dalam perkuliahan ini adalah berbagai praktik-praktik atau tindakan sosial umat Islam yang diwakili individu-individu seperti ulama, politisi Islam, dan filsuf Muslim sebagai bagian dari kemampuan mereka membawa perubahan sosial di Indonesia sepanjang periode 1900 sampai dengan tahun 2000-an. Struktur perkuliahan. Struktur perkuliahan ini meliputi 14 kali tatap muka, 2 ujian, UTS dan UAS. Terdapat 14 kali tatap muka yang terdiri dari 10 kali pemberian materi oleh dosen, 2 kali kerja kelompok, 2 kali presentasi tugas kelompok. Adapun penilaian kuliah ini didasarkan pada unsur-unsur meliputi, pertama, kehadiran yang bernilai 15%. Kedua, tugas berupa pembuatan makalah ilmiah dan catatan perkuliahan. Tugas akan bernilai 25%. Ketiga, keaktifan di kelas yakni pada keaktifan presentasi dan diskusi. Keaktifan ini bernilai 20%. Keempat adalah ujian yang terdiri dari UTS atau ujian tengah semester, dan UAS atau ujian akhir semester. Nilai kedua ujian adalah 40%. Materi perkuliahan meliputi pertemuan, pertama adalah kuliah pengantar. Kuliah ini memberi penjelasan pada mahasiswa terkait sistem yang berlaku dalam perkuliahan, termasuk bentuk tugas, penilaian, dan etika kelas berupa ilmiah dan akademik. Pada kuliah pengantar ini akan diberikan materi singkat tentang Islam dalam konteks sejarah Indonesia. Materi kedua adalah dunia Islam abad ke-20. Perkuliahan ini akan memberikan mahasiswa pemahaman bagaimana setting ruang dan waktu masa ini menjadi arena bagi terbentuknya corak Islam Indonesia yang khas. Materi ketiga adalah umat Islam Indonesia di awal abad ke-20. Perkuliahan ini akan memberikan jabaran terbentuknya identitas umat Islam Indonesia. Pada perkuliahan ini mahasiswa diharap dapat memahami unsur-unsur pembentukan tersebut. Dan apa wujud identitas umat Islam Indonesia tersebut? Materi keempat adalah kolonialisme Belanda bagi masyarakat Muslim Indonesia. Perkuliahan ini akan menjabarkan pengaruh kolonialisme dalam menentukan orientasi umat Islam di Indonesia. Pada perkuliahan ini mahasiswa dapat memahami pilihan-pilihan tindakan yang diambil umat Islam Indonesia dalam menolak eksistensi kolonialisme Belanda. Materi perkuliahan kelima mengenai isu arena nasionalisme Indonesia dan modal umat Islam.
Perkuliahan ini akan memberikan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai tindakan umat Islam dalam mendukung nasionalisme dan harapan-harapan terhadap perjuangan tersebut di masa akan datang. Materi keenam adalah terkait peranan ulama Islam dalam perubahan sosial di Indonesia. Perkuliahan ini menitik beratkan pada tindakan-tindakan para individu-individu yang berhasil mengubah tatanan sosial tempat ia berada, baik secara lokal maupun nasional. Materi kuliah ketujuh menyangkut profil-profil umat Islam pembawa perubahan atau pembaruan Islam di Indonesia. Profil pertama yang diberikan adalah Kiai Haji Hashim Ansyari. Hal yang akan disampaikan dalam materi perkuliahan ini adalah memberikan mahasiswa sejarah Kiai Haji Hashim Ansyari secara strukturasi, yakni memberi mahasiswa pemahaman atas peranan beliau dalam satu ruang dan waktu historis dengan memerhatikan tindakan-tindakan sosialnya di masyarakat. Materi profil pembawa perubahan atau pembaruan Islam di Indonesia kedua adalah Ahmad Dahlan. Perkuliahan ini akan memberikan mahasiswa pemahaman peranan beliau dalam satu ruang dan waktu historis dengan memerhatikan tindakan-tindakan sosialnya di masyarakat. Profil ketiga ialah Muhammad Natsir. Perkuliahan ini akan memberikan mahasiswa sejarah pemahaman peranan beliau dalam satu ruang dan waktu historis dengan memerhatikan tindakan-tindakan sosialnya di masyarakat. Profil keempat adalah Hamka. Perkuliahan ini akan memberikan mahasiswa sejarah pemahaman peranan beliau dalam satu ruang dan waktu historis dengan memerhatikan tindakan-tindakan sosialnya di masyarakat. Kerja kelompok. Pertemuan kerja kelompok akan disusun dengan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Mahasiswa akan bekerja secara kelompok. 2. Kelompok dibagi dengan jumlah proporsional 3. Tiap kelompok akan diberikan satu permasalahan sejarah 4. Tiap kelompok akan mendiskusikan permasalahan. 5. Permasalahan akan diberikan oleh dosen. 6. Permasalahan yang diberikan mesti dijawab dengan penelitian literatur. 7. Setiap kelompok menghasilkan satu makalah ilmiah berdasarkan permasalahan, temuan, dan diskusi yang berkembang. Presentasi. Terkait presentasi ini mahasiswa akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap kelompok akan presentasi permasalahan, temuan, dan eksplanasi sejarah yang didapatkan dari diskusi kelompok masing-masing. 2. Presentasi tiap kelompok adalah 15 menit. 3. Presentasi menggunakan PowerPoint. Sekarang mari kita masuk pada materi pengantar kuliah ini. Saya akan menyampaikan materi berupa Islam dalam konteks sejarah Indonesia sebuah selayang pandang. Dalam materi ini saya akan membaginya ke dalam submateri berupa 1. Indonesia adalah sebuah gagasan pada awal abad ke-20. 2. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. 3. Islam menjadi penguat gerakan keindonesiaan melalui peranan tokoh-tokohnya. Pertama, terkait Indonesia adalah sebuah gagasan pada awal abad ke-20. Hal ini dapat kita lihat pada 1. Indonesia merupakan entitas yang digagas, diformulasikan, dan diperjuangkan para pendiri bangsa. 2. Gagasan tentang Indonesia sendiri, lahir dari para kaum terpelajar yang tercerahkan oleh bacaan, dan jaringan intelektual di antara mereka. Jaringan itu mereka dapatkan dari interaksi kala bersekolah modern di dalam maupun luar negeri. 3. Gagasan itu kemudian disebarkan dalam berbagai media massa cetak, organisasi modern, dan pertemuan-pertemuan massa banyak. 4. Gagasan tentang Indonesia makin kuat untuk diformulasikan pada era pendudukan Jepang. Selain itu, Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 merupakan dasar pernyataan akan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi ini diperjuangkan pada revolusi yang terjadi antara tahun 1947 sampai dengan 1949. Indonesia menjadi bagian dari dunia internasional pasca keluarnya Belanda pada tahun 1950. Era demokrasi liberal yang berkisar dari tahun 1950 sampai 1959, demokrasi terpimpin sejak 1959 sampai 1966, Orde Baru mulai 1967 sampai 1998, dan reformasi, merupakan titik-titik kisar perjalanan sejarah masyarakat baru bernama bangsa Indonesia. Titik kisar itu salah satunya diisi oleh Islam sebagai nilai, dan umat Islam sebagai agensi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Pertama, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia. 1.
Islam masuk dibawa langsung dari Arab oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 Masehi II. Islam masuk dibawa para pendagang atau pengelana sufi pada abad ke-11 atau ke-12 Masehi. Mereka umumnya dari India. 3. Islam masuk dari pedagang atau pengelana sufi pada abad ke-16 Masehi. Kedua, apapun teorinya tidak mengecilkan kehadiran Islam sebagai agama dan terbentuknya umat Islam di Kepulauan Indonesia. Ketiga, terbentuknya umat Islam merupakan jalan islamisasi penduduk di berbagai pelosok Kepulauan Indonesia. Keempat, islamisasi menjadi pintu bagi terbentuknya penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia hari ini. Islam merupakan penguat gerakan keindonesiaan. Apa itu gerakan keindonesiaan? Gerakan keindonesiaan adalah usaha membentuk bangsa Indonesia melalui berbagai bentuk perjuangan, seperti menyebarkan ide-ide tentang Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai keislaman berupa tauhid, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Terbentuknya komunitas atau umat Islam di Nusantara sejak sebelum periode kolonial sampai hari ini merupakan agensi dari gerakan keindonesiaan. Agensi umat Islam dalam pencarian, perjuangan, serta penguatan keindonesiaan tidak bisa dilepaskan dari peranan yang dimainkan individu-individu berpengaruh di berbagai struktur sosial masyarakat Indonesia kala itu. Peranan penguatan gerakan keindonesiaan itu terutama dimainkan oleh para ulama, politisi Islam, dan pemuda-pemudi Islam dalam berbagai praktik-praktik sosial, seperti literasi nasionalisme, politik berkeadilan, pendidikan yang mencerahkan, toleransi sosial, dan sebagainya. Oke mahasiswa sekalian, demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Semoga pertemuan pertama ini dapat memberi kalian gambaran seperti apa jalannya perkuliahan kita beberapa minggu ke depan. Sampai berjumpa pada pertemuan kedua. Kelas kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.